wabarakatuh. Nama saya Taruna Muhammad Faransasti dari Kors Pemandu Lalu Lintas Udara 26. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Radio Edge Navigation. Soal nomor 1 ialah tentang propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio adalah pemantulan gelombang radio pada media perambatan. Propagasi gelombang radio memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu propagasi gelombang ground atau ground wave dengan karakteristik frekuensinya di bawah 2 MHz. Yang kedua yaitu induksinya ke bumi, dan yang ketiga mengalami difraksi dan penyebaran dari atmosfer. Yang kedua ialah propagasi gelombang udara atau skywave, yaitu dengan memiliki karakteristik frekuensi antara 2 hingga 30 MHz dengan transmisi sinyal dibiaskan oleh ionosfer dan dipantulkan ke bumi. Yang ketiga ialah ada line of sight yang memiliki karakteristik frekuensi di bawah 30 MHz, di mana ground wave propagation dan skywave propagation tidak menggunakannya, dan juga tidak ada pembiasan di ionosfer. Untuk soal nomor 2 adalah pembedaan mendasar dari VOR dan NDB dalam menentukan magnetic bearing. Adalah VOR di sini memiliki sinyal direksional yang tertanam di dalam sinyal VOR. Berbeda dengan NDB yang tidak memiliki informasi arah yang tertanam, sehingga untuk VOR menentukan magnetic bearing menggunakan knob, juga menggunakan knob yaitu yang dinamakan OBS atau Omni Bearing Selector, sehingga dapat memiliki arah menggunakan knob. Dan juga untuk pembacaan di panel pada pesawatnya, yaitu untuk VOR itu ada to dan from-nya, sehingga memudahkan pilot dalam menentukan arah. Dan untuk penggunaan arahnya di sini dia ada untuk NDB itu tidak menggunakan radial dan kalau VOR itu menggunakan radial. Untuk soal nomor 3 yaitu cara pengoperasian DME. Pengoperasian untuk DME atau Direct Measurement Aids, pesawat udara memancarkan sinyal interrogator yang membentuk sinyal random ke ground station. Setelah diproses oleh ground, secara otomatis ground akan mengirimkan sinyal balasan ke pesawat. Sinyal tersebut diterima menunjukkan jarak antara pesawat dengan ground station tersebut dalam satuan nautical miles. Untuk nomor 4 yaitu tentang keuntungan dan kerugian menggunakan NDB. Untuk keuntungan sendiri yaitu 1. NDB dapat diterima pada ketinggian rendah. Dan yang kedua yaitu biaya perawatan NDB itu sangat murah atau instalasinya. Dan yang ketiga sebagai backup sistem ketika alat navigasi lain seperti VOR tidak dapat bekerja. Untuk kerugian NDB itu yang 1 untuk interference effect, atau jadi dia terkontaminasi dengan multi sinyal. Yang kedua adalah thunderstorm, yaitu terhadap cuaca. Jadi sinyal apabila terkena cuaca thunderstorm dia akan bergerak sehingga jarum pada penunjuk di pesawat juga ikut bergerak. Yang ketiga ada mountain effect atau area pegunungan yang dapat menghalangi sinyal dari NDB. Yang keempat adalah night effect, yaitu sinyal melemah dikarenakan banyaknya sinyal pada malam hari. Dan yang terakhir ada shoreline effect. Untuk nomor 5 kita akan menjelaskan tentang komponen ILS. Komponen ILS meliputi yang pertama ada localizer, yaitu alat navigasi yang terletak pada ujung landasan, berfungsi memberikan informasi horizontal approach pada runway, memberikan presisi secara horizontal untuk pesawat landing. Nah, untuk letaknya dia terletak di belakang threshold. Yang kedua ada glide path yang terletak di samping landasan yang berfungsi memberikan informasi presisi pesawat secara vertikal untuk landing, yang terletaknya ada di samping landasan. Dan terakhir ada marker beacon, sebuah beacon yang memberikan pancaran frekuensi sebesar 75 MHz dan akan diterima oleh pilot melalui instrumen panel pada pesawat. Yang keenam yaitu range frekuensi. Yang pertama ada very low frekuensi atau VLF, yaitu jarak rentangnya dari 3 kHz sampai 30 kHz. Yang kedua ada low frekuensi atau LF, yaitu rentangnya 30 kHz hingga 300 kHz. Yang ketiga itu ada medium frekuensi atau MF, 300 kHz hingga 300 MHz. Yang keempat itu ada high frekuensi atau HF, yaitu 3 MHz hingga 30 MHz. Yang selanjutnya ada VHF, yaitu 30 MHz hingga 300 MHz.
Yang selanjutnya itu ada ultra high frequency atau UHF, yaitu 300 MHz hingga 33 GHz. Yaitu selanjutnya ada super high frequency, yaitu berkisar antara 3 GHz hingga 30 GHz. Yaitu ada extremely high frequency atau AHF, yaitu rentangnya 30 GHz hingga 300 GHz. Untuk frekuensi alat navigasi seperti NDB, yaitu rentangnya antara 200 hingga 1750 kHz. Untuk VOR itu 108 hingga 117,975 MHz. Untuk DMA yaitu 962 hingga 1213 MHz. Yaitu untuk localizer sendiri 108 hingga 111.975 MHz. Untuk glide path yaitu berkisar antara 329,15 hingga 335 MHz. Untuk marker beacon sendiri yaitu hanya 75 MHz. Untuk soal nomor 7 ialah tentang implementasi performance based navigation di Indonesia. Performance based navigation di Indonesia sendiri sudah digunakan cukup baik. Mengapa demikian? Karena pada zaman sekarang rute di Indonesia itu tidak lagi dari stasiun navigasi ke stasiun navigasi lagi, tetapi bisa langsung menggunakan direct, yaitu dengan sistem baru yang lagi diuji coba di Indonesia, yaitu adalah user preference route, di mana kita menentukan airways kita sendiri sehingga lebih mengefisienkan sebuah pesawat. Untuk nomor 8 adalah tipe-tipe RNP atau Required Navigation Performance. Jadi tipe RNP itu ada 6 tipe. Yang pertama itu ada RNP 1, yaitu di mana RNP tersebut digunakan pada lalu lintas padat seperti Jakarta atau Makassar, Surabaya atau Bali. Yang kedua itu ada RNP 4, yaitu di mana di situ memiliki fasilitas VOR atau DMA. Yang ketiga itu ada RNP 5, di mana di situ terdapat BR-NAV. Yang keempat itu ada RNP 10, di mana RNP 10 tersebut berfungsi untuk mengurangi lateral dan longitudinal separation-nya. Untuk RNP 12,6 yaitu diterapkan pada remote area atau memiliki fasilitas yang terbatas. Dan yang terakhir ada RNP 20, yaitu untuk ruang udara dengan low performance navigation atau performance navigasi yang rendah. Untuk nomor 9 yaitu jenis-jenis kalibrasi penerbangan. Jadi semua alat navigasi di penerbangan itu ada kalibrasinya atau penyetelan ulang, penormalisasian ulang. Nah, di sini ada jenis-jenis kalibrasi penerbangan, yaitu nomor 1 adalah evaluasi lapangan atau field evaluation, yang kedua yaitu pemeriksaan awal, yang ketiga ada pemeriksaan berkala, yang keempat ada pemantauan, yang kelima ada kondisi khusus. Untuk nomor 10 ialah cara kerja MLAT atau cara kerja secondary surveillance radar. Yang pertama ada cara kerja MLAT, yaitu pesawat memancarkan sinyal melalui transponder. Habis itu stasiun memproyeksikan posisi pesawat berdasarkan letaknya. Nah, untuk perbedaannya, kalau untuk cara kerja secondary surveillance radar ini dia tetap mengirimkan sinyal bersama dengan MLAT, cuman bedanya secondary surveillance radar ini dapat membalas sinyal, dapat menerima informasi berupa posisi dan jaraknya tersebut. Demikian penjelasan tentang jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Radio Aid Navigation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.